dari tim marketing Freemik. Dengan saya, Firman Nurkois. Saya Naila Almira. Saya Gini Jelita. Kami akan memaparkan tentang perusahaan kami dan bagaimana cara untuk bergabung bekerja sama dalam perusahaan kami. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naila. Baik, terima kasih kepada Saudara Firman. Freemilk berkomitmen untuk menyediakan produk Thai tea terbaik dengan memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional bagi seluruh konsumen. Freemilk berkomitmen untuk menyediakan produk Thai tea terbaik dengan memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional bagi seluruh konsumen. Dengan menggunakan bahan baku terbaik dan proses penyajian yang tepat, Freemilk berhasil menghadirkan produk unggulan dengan cita rasa yang nikmat untuk dinikmati seluruh pencinta Thai tea dimanapun berada. Adapun slogan pada produk Freemilk itu sendiri yaitu Freemilk Better Than Others, yang berarti produk Thai tea di Freemilk ini lebih baik daripada produk Thai tea yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan benefit atau manfaat yang akan Anda dapatkan jika bergabung bersama mitra kami. Saat ini kesempatan yang tepat bagi Anda untuk bergabung menjadi mitra bisnis Freemilk dengan sistem kerja yang cukup mudah dan dengan modal yang terjangkau memudahkan Anda untuk menjalankan bisnis ini. Bahkan bagi Anda yang belum berpengalaman di dunia wirausaha, Anda tidak perlu khawatir. Dengan tim kami yang berpengalaman, kami siap membantu mengembangkan bisnis Anda. Terdiri dari 4 benefit yang akan kalian dapatkan. Yang pertama itu ada profesional, kedua ada reliable, ketiga ada quality, dan yang terakhir ada profit. Untuk profesional itu tersendiri, dengan tim Freemilk yang berpengalaman, kami akan siap membantu mengembangkan bisnis Anda, dan Anda akan merasakan kemudahan berbisnis bersama kami. Yang kedua ada reliable. Produk kami telah dipercaya oleh mitra Freemilk yang tersebar di seluruh Indonesia dan membantu mitra kami berkembang dengan skema franchise kami yang sudah dijalankan. Yang ketiga ada quality. Kami berkomitmen selalu menyajikan produk yang berkualitas, menggunakan bahan baku terbaik, serta teh khusus untuk menyajikan produk yang fresh. Dan yang terakhir adalah profit. Freemilk memiliki prospek bisnis yang bagus sehingga dapat memberi passive income yang menarik untuk kalian yang bermitra. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gina Jelita. Baik, terima kasih Saudari Naila. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, kenapa sih harus memilih Freemilk? Yang kedua, syarat untuk menjadi mitra Freemilk. Dan yang ketiga, paket franchise yang ada di Freemilk. Langsung saja ke yang pertama. Kenapa harus milih Freemilk? Karena balik modalnya sangat cepat, peralatan yang digunakan dengan kualitas terbaik, harga jualnya terjangkau, dengan margin profit 60-100%, dengan tetap menjaga mutu produk. Lalu investasinya super murah, dan ada pelatihan pembuatan SOP. Yang kedua, syarat menjadi mitra Freemilk. Yang pertama, siap menjadi entrepreneur sukses. Kedua, memiliki modal yang cukup. Ketiga, bersedia meluangkan waktu untuk terjun mengawasi perkembangan bisnis. Keempat, memahami resiko bisnis. Kelima, wajib membeli bahan baku dari pusat. Dan yang terakhir, bersedia menaati peraturan dan perjanjian dalam surat kontrak. Freemilk tanpa royalty fee, 100% keuntungan milik Anda. This is our menu. Kami berkomitmen untuk menyediakan produk Thai tea premium dengan pelayanan yang maksimal dan profesional, menggunakan bahan baku berkualitas dan teh terbaik. Menu Freemilk Thai tea bisa disajikan dingin ataupun panas. Variannya yang pertama ada original Thai tea, Thai green tea, Thai coffee, taro, Thai cocoa, coffee latte, choco banana, black tea, pure green tea, dan black coffee. Semua menu Freemilk ini memiliki harga kisaran Rp9.000 sampai dengan Rp15.000. Freemilk telah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Maluku, Papua,
Sumatera, dan Kalimantan. Dan yang ketiga, paket franchise yang ada di Frame-Milk. Yang pertama, ada paket franchise Redboot. Anda bisa mendapatkan dengan harga 17.500.000. Tentunya ada syarat dan ketentuannya. Apa sih yang Anda dapatkan dari 17.500.000? Yakni fasilitasnya bebas biaya royalty fee, 1 set buat Frame-Milk, 1 set cup bahan baku dan sedotan, media promosi seperti menu dan roll banner, lalu ada training dan standar operasional prosedur, lalu marketing support. Nah, ada juga hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menjadi untuk franchise. Lokasi yang strategis, minimal luasnya 2 meter kali 1,5 meter. Lalu memiliki karyawan, dan yang terakhir freezer es batu atau cold box storage, mesin kasir, dan nota rangkap minimal 2. Terus dapat dilihat pada PPT perlengkapan lining dapat didapatkan dari 17.500.000 ini. Kurang lebih segitu. Nah, ini merupakan tampak dari ilustrasi bootnya. Seperti ini kurang lebihnya. Tampak nyatanya seperti ini. Menarik bukan? Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Firman. Saudara Firman, dipersilakan. Selain itu, perusahaan kami juga menyediakan franchise Whiteboot. Dengan kisaran harga 14.500.000, Anda sudah bisa bergabung di perusahaan kami melalui franchise Whiteboot ini. Dengan harga kisaran sebelumnya mencapai 20 juta rupiah. Selain itu, kami juga membebaskan biaya ongkir untuk mendapatkan franchise boot tersebut, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, untuk membuat Whiteboot tersebut, kita memilih material-material berkualitas tinggi, mulai dari ban, pelindung ban, plat, alas, hingga neon boxnya. Neon box tersebut kita pilih dengan strip LED, bukan hanya dengan lampu biasa. Selain itu, perusahaan kami juga menyediakan kerjasama dalam bentuk franchise tanpa boot. Dengan harga 9.500.000, Anda sudah mendapatkan franchise tersebut dengan harga sebelumnya mencapai 15 juta rupiah. Dan apabila Anda mengikuti kerjasama dalam bentuk franchise tanpa boot, Anda akan tetap mendapatkan banyak sekali keuntungan berupa 31 perlengkapan yang hampir sama dengan franchise Whiteboot. Hanya saja ada pengurangan berupa tabung gas 3 kg, ember, dan galon air sebanyak 19 liter. Selain itu, Anda tetap juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang hampir sama, berupa 100 unit bahan baku, training prosedur, dan Anda juga mendapatkan promosi berupa menu dan banner. Akan tetapi, Anda tidak mendapatkan satu set boot Frame-Milk. Akan tetapi, Anda juga harus menyiapkan karyawan, kulkas, tempat strategis, dan juga mesin kasir. Dan perusahaan kami juga sudah melakukan riset perhitungan melalui perhitungan ROI atau Return of Investment dengan estimasi investasi sebesar 9 juta rupiah dengan estimasi penjualan yaitu penjualan sebanyak 100 cup per hari, maka Anda akan menghasilkan 30 juta rupiah per bulannya. Selain itu, Anda juga pembelian bahan baku yaitu dengan asumsi 6.000 rupiah per cupnya, maka untuk pembelian bahan baku selama per bulan, Anda membutuhkan 18 juta rupiah, sehingga menghasilkan laba kotor sebanyak 12 juta rupiah, belum dikurangi biaya-biaya operasional, berupa gaji karyawan, biaya sewa, dan biaya lain-lain, yang diasumsikan sebanyak 4 juta rupiah, maka menghasilkan laba bersih sebanyak 8 juta rupiah. Maka dari itu, perusahaan kami yakin Anda akan mengalami break-even point atau balik modal selama kurang dari 3 bulan atau 1-2 bulan saja. Berikut akan kami tampilkan sedikit cuplikan testimonial dari mitra kami yang sudah ikut bergabung. Nama saya Agung, mitra Frame-Milk Cilacap. Bermitra dengan Frame-Milk saya mendapat banyak keuntungan dari bahan baku yang berkualitas dan manajemen yang profesional.
Sekarang saya sudah memiliki 2 outlet dengan penjualan rata-rata 600 cup per hari, sehingga balik modal menjadi lebih cepat. Awal mula buka Framil ini yang di Jalan Kaliurang, jadi aku buka masih di emperan. Ternyata respon dari konsumen luar biasa terhadap Framil ini. Untuk saat ini saya memiliki 9 outlet dengan penjualan rata-rata setiap harinya 3.500 sampai 4.000 cup per hari. Sehingga saya bisa mendapatkan balik modal dengan sangat super cepat. Nama saya Latifah, saya mitra Framil Cilacap. Selama jadi mitra Framil, saya mendapatkan banyak keuntungan dari bahan baku yang berkualitas, terus juga manajemen yang profesional. Pokoknya kalau dari kata anak zaman sekarang mah bukan kaleng-kaleng. Terus sekarang saya punya 3 outlet di Cilacap. Untuk penjualannya kurang lebih 300-an cup per hari. Jadi bisa balik modal lebih cepat. Bermitra sama Framil ini menguntungkan banget karena dari segi bahan baku itu premium dan kalian bisa bandingin sama Thai tea lainnya. Dulu pertama cabang saya tuh di kampus Unisa. Omset awal itu hari pertama saya buka cuma 42 cup. Akhirnya sampai sekarang yang rata-rata penjualannya 250 cup sampai 300 cup. Kemudian untuk dari segi manajemennya juga bagus banget, adminnya ramah banget kalau nge-handle bahan baku saya. Jadi alhamdulillah banget ada Framil ini. Oke, bagaimana setelah melihat cuplikan tadi? Tentunya semakin membuat Anda yakin bukan untuk bergabung bersama mitra kami. Dengan ini, segenap kami dari tim Framil siap membantu Anda dalam mengembangkan bisnis yang akan dijalankan. Selain itu, kami juga siap untuk mengayomi Anda untuk memajukan bisnis ini lebih maju ke depannya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen yang sedang menyaksikan acara seminar proposal ulang saya pada hari ini. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dimana atas kemurahan Tuhan saya bisa melaksanakan seminar proposal online ini. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Haji Retno Muslinawati SEMM, yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal ini mulai dari awal sampai akhirnya. Ya, pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Strategi Pemasaran pada Perusahaan Bakery di Kecamatan Bojonegoro. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Pasti karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Nah, saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul saya pada hari ini. Nah, yang pertama kita ketahui bahwa negara Indonesia saat ini berada di era industrialisasi yang dimana perkembangannya terjadi sangat pesat. Nah, industrialisasi menjadi sebuah kunci utama untuk meningkatkan pertumbuhan nasional dan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, di Indonesia ini kan memiliki berbagai jenis sektor, salah satunya yaitu sektor makanan dan minuman. Nah, sektor makanan dan minuman ini sangat berperan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, industri makanan dan minuman juga terdiri mulai dari perusahaan skala besar dan usaha kecil menengah. Kita ketahui di Kecamatan Bojonegoro juga memiliki berbagai jenis sektor industri makanan dan minuman, salah satunya yaitu perusahaan bakery. Nah, perusahaan bakery di Kecamatan Bojonegoro ini lumayan berkembang, dan juga di sini di perusahaan bakery ini tidak sedikit dari perusahaan yang gulung tikar atau bangkrut dikarenakan tidak mampu menyusun strategi pemasaran dengan baik. Jadi strategi pemasaran itu sangat penting dalam mendirikan sebuah perusahaan. Menurut Kotler tahun 2008, strategi pemasaran yaitu suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi mengenai sasaran pasar, penetapan pasar, bauran pemasar, dan budgeting pemasaran. Jadi strategi pemasaran dalam mendirikan sebuah perusahaan itu sangat penting. Nah, saya sebagai penulis menyimpulkan rumusan masalah saya pada kali ini yaitu apakah strategi pemasaran pada perusahaan bakery Bojonegoro? Nah,
Dengan rumusan permasalahan inilah yang nanti yang akan saya teliti di bab selanjutnya di pembahasan. Nah, jadi di penelitian ini pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pemasaran pada perusahaan bakery di Bojonegoro. Dan penelitian ini juga memiliki manfaat bagi tiga pihak. Yang pertama, bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberi sarana informasi untuk menyusun sistem pemasarannya menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bagi universitas, diharapkan penelitian ini menjadi pedoman untuk penelitian yang selanjutnya. Dan bagi penulis, bagi diri saya sendiri, penelitian ini diharapkan mampu saya terapkan atau implementasikan di lapangan dan pastinya menambah wawasan saya. Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini saya membagi 4 subbab. Yang pertama itu perusahaan UMKM, yang kedua itu teori pemasaran, yang ketiga analisis SWOT, dan yang keempat itu analisis strategi pemasaran. Kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama itu perusahaan UMKM. Apa sih UMKM itu? Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu. Dan UMKM sendiri memiliki 3 kriteria, yaitu pertama usaha mikro, yang kedua usaha kecil, dan yang ketiga itu usaha menengah. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu mengenai teori pemasaran. Nah, pemasaran selama ini dikenal sebagai aktivitas yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis dan fungsinya sangat penting bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Dan di sini menurut William J. Stanton adalah pemasaran suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang yang memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, yang ketiga yaitu mengenai analisis SWOT. Nah, analisis SWOT di sini adalah tools yang saya pakai nantinya untuk mengolah data di bab selanjutnya, di bab pembahasan. Nah, kita harus tahu dulu apa itu analisis SWOT, yaitu menurut Frank Putih tahun 2013, analisis SWOT yaitu suatu analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dan analisis SWOT itu juga memiliki pembagian faktor-faktor. Yang pertama itu kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, dan yang keempat itu ancaman. Nah, sebab yang keempat yaitu analisis strategi pemasaran. Yang pertama yang kita bahas di sini yaitu mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk membagi pasar ke dalam beberapa segmen pasar. Di sini menurut Sumarni dan Soeprihanto tahun 1998, segmentasi pasar yaitu tindakan membagi suatu pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan pasar yang bersifat homogen. Nah, yang kedua yaitu target pasar. Nah, target pasar adalah sekumpulan pembeli yang terbagi kebutuhan yang sama atau karakteristik di mana perusahaan putuskan untuk melayani. Yang ketiga itu mengenai positioning, yaitu di mana perusahaan menyusun penawaran pasar untuk menempatkan posisi bersaing dengan kompetitor yang dapat tertanam di benak konsumen. Nah, selanjutnya mengenai bauran pemasaran atau marketing mix. Di sini menurut Kotler dan Keller tahun 2007, bauran pemasaran adalah satu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi, yang di dalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran, dan semua itu ditujukan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Nah, yang kelima yaitu mengenai kebijakan harga. Nah,
kebijakan harga menurut Kotler adalah suatu alat atau cara yang dipergunakan perusahaan untuk menetapkan harga dan bisa mempengaruhi jumlah penjualan berapa banyak pendapatan yang diperoleh. Nah, yang terakhir mengenai diskriminasi harga, yaitu strategi penetapan harga jual barang yang sama tetapi dengan harga yang berbeda dengan tujuan diantaranya meningkatkan hasil penjualan sekaligus laba dari perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu mengenai metodologi penelitian. Nah, yang pertama yang kita bahas di sini yaitu mengenai teknik pengambilan sampel. Nah, populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki sifat yang umum, dan populasi digunakan untuk mengambil data dan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Nah, dalam penelitian ini, populasi yang saya gunakan yaitu seluruh perusahaan bakery di Kecamatan Bojonegoro, yaitu berjumlah 17 perusahaan bakery. Jadi, di penelitian ini, saya tidak menggunakan sampling. Karena apa? Karena seluruh populasi saya teliti atau saya jadikan sebagai responden. Nah, yang kedua yaitu mengenai metode pengumpulan data. Nah, pada metode pengumpulan data ini, saya menggunakan dua cara, yaitu satu menggunakan data primer dan satunya menggunakan data sekunder. Nah, data primer adalah data yang saya peroleh secara langsung dari objek tersebut, objek yang saya teliti, dan teknik pengumpulannya melalui 3 cara. Yang pertama melalui wawancara, yang kedua melalui observasi, dan yang ketiga melalui kuesioner atau angket. Nah, sedangkan yang kedua yaitu data sekunder, yaitu adalah data resmi yang saya peroleh dari badan-badan pusat tertentu seperti BPS atau badan industri lainnya. Nah, yang ketiga masuk di analisis data. Nah, analisis data di sini saya menggunakan analisis SWOT dan saya menggunakan 5 matriks. Yang pertama yaitu matriks IV atau Internal Factor Evaluation, yang dimana yaitu sebuah alat formulasi strategi yang digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis tersebut. Nah, yang kedua, saya menggunakan matriks EV atau External Factor Evaluation, yaitu digunakan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal perusahaan yang berkaitan dengan peluang dan ancaman yang dianggap penting. Nah, yang ketiga, saya menggunakan matriks IE atau internal eksternal, yaitu yang menggunakan parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Nah, pada matriks ini bertujuan untuk memperoleh strategi bisnis pada posisi yang akan dicapai. Nah, yang keempat itu matriks SWOT. Nah, merupakan alat-alat yang dipakai untuk mengukur faktor-faktor strategi perusahaan, dan matriks ini juga dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dimiliki. Nah, yang terakhir saya menggunakan matriks TSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix, yaitu analisis ini digunakan untuk mengevaluasi strategi secara objektif berdasarkan faktor-faktor sukses utama internal dan eksternal yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan. Banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini, semoga dapat dimaklumi. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih.